Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Majalah Playboy, permintaan rahasia Soekarno ke Dubes Amerika Serikat. Majalah Playboy selalu memicu kontroversi di Indonesia. Yang terakhir, Jumat 29 Mei, ia kembali disinggung gara-gara dirut TVRI yang baru, Iman Brotoseno, pernah menjadi kontributor di majalah Playboy Indonesia yang usianya hanya seumur jagung itu. Iman rupanya pernah menulis artikel Menyelam di Pulau Banda untuk Playboy Indonesia edisi September 2006. Playboy Indonesia sendiri tutup usia pada Maret 2007. Tak sampai 1 tahun sejak kemunculan, disusul perjalanannya yang penuh huru-hara. 13 tahun kemudian, Maret 2020, majalah Playboy Amerika mengakhiri edisi cetaknya di tengah pandemi corona dan beralih ke versi digital. Ngomong-ngomong soal Playboy, tahukah Anda bahwa lebih dari separuh abad lalu, Presiden Soekarno menaruh perhatian pada majalah ini? Tak tanggung-tanggung, ia meminta Duta Besar Amerika Serikat Marshall Green menyelundupkan majalah ini untuknya. Kisah ini dimuat oleh Historia dengan judul Soekarno dan Majalah Playboy. Peristiwa ini tepatnya terjadi pada Agustus tahun 1965, sebulan setelah Marshall Green diangkat menjadi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Ketika itu, Green dan Soekarno membahas hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat. Tak ada yang istimewa dalam diskusi keduanya, namun di ujung pertemuan, Soekarno berbisik pada Green, menyebut bahwa ia menyukai ulasan film dan majalah Playboy, dan karenanya akan senang bila Green bisa memberinya majalah itu secara diam-diam. Dubes Green tentu saja kaget. Ia tersedak, tapi menampakkan kesan berusaha memenuhi permintaan itu. Tulis Historia dari memoir Green, dari Soekarno ke Soeharto. Green pun tak bilang-bilang soal pesanan Soekarno itu ke Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Namun kemudian istri Green, Liz Bernard Crocker atau Lisa, kebetulan pergi ke Amerika Serikat dan mengiriminya Playboy lewat kantong diplomatik. Tapi Green hanya menyimpan majalah itu, tak memberikannya ke Soekarno seperti permintaan sang presiden. Rupanya ia takut dijebak Soekarno. Ini mungkin saja jebakan. Pasti Soekarno punya cara yang lebih mudah untuk mendapatkan majalah ini. Pikir Green seperti tertulis dalam memoarnya. Ia khawatir jika ia benar-benar memberikan majalah itu ke Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia itu bakal mencemoohnya di hadapan publik. Majalah Playboy itu pun ditaruh Green begitu saja di kantornya. Sampai 6 bulan kemudian, awal tahun 1966, ketika Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dikepung masa anti-Amerika Serikat. Majalah ini justru paling tahan api di antara semua berkas yang saya bakar. Tulis Green, Soekarno pun pada akhirnya memiliki majalah Playboy. Ia bahkan memamerkannya pada acara kenegaraan. Saudara-saudara, inilah saya bawa Playboy, kata Soekarno saat berpidato di hadapan 1.500 pemuda Mahranis di Istana Negara pada 20 Desember 1966. Seperti diceritakan J.J. Rizal dalam artikel Soekarno, majalah Playboy dan CIA di Historia. Buat apa gerangan Soekarno membawa-bawa Playboy ke panggung? Ternyata ia hendak menunjukkan wajah Everett Howard Hunt Jr., agen intelijen tersohor Amerika Serikat yang ahli sabotase dan propaganda. Soekarno ketika itu menyebut Hunt sebagai miliarder yang membantu upaya pendongkelan terhadapnya. 3 bulan kemudian, Soeharto menggantikan Soekarno sebagai presiden. Dirut TVRI Iman Brotoseno jawab semua tuduhan miring. Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno angkat bicara soal pemberitaan negatif mengenai dirinya yang merupakan ex-kontributor majalah Playboy. Iman mengungkapkan saat dirinya menjadi wartawan majalah Playboy, dia tidak pernah mengulas unsur porno, melainkan fokus pada topik-topik tertentu terutama mengenai kebaharian. Tahun 2006 sampai 2008, saya sering menjadi kontributor foto dan artikel tentang penyelaman di berbagai majalah, termasuk salah satunya pernah dimuat hanya 1 kali di majalah Playboy Indonesia. Edisi September 2006 dengan judul Menyelam di Pulau Banda. Tulisan ini fokus mengulas wisata bahari dan sama sekali tidak ada unsur pornografi. Begitu kata Iman dalam keterangannya pada hari Jumat 29 Mei.
Iman juga menjelaskan isi majalah Playboy Indonesia begitu berbeda dengan majalah Playboy edisi luar negeri. Majalah Playboy Indonesia lebih banyak mengulas soal tokoh nasional dibandingkan muatan pornografi. Pria juga berprofesi sebagai sutradara ini mengaku akan bertanggung jawab atas apa yang pernah ia tuliskan di sosial media, termasuk jejak digital terkait cuitannya di Twitter yang baru-baru ini menghebohkan publik. Bagi saya sangat penting untuk menguatkan komitmen saya, memperbaiki hal-hal yang buruk di masa lalu, dan mulai dengan tahap baru. Saya berdoa dan bermohon ridha Allah untuk senantiasa mampu mengemban beban amanah melalui jabatan Direktur Utama LPP TVRI. Begitu katanya. Untuk diketahui, Iman Brotoseno baru-baru ini memancing reaksi publik akibat jejak digital dan karirnya terungkap pasca dilantik sebagai Direktur Utama LPP TVRI. Para politikus mengkritik rekam jejak Iman yang pernah menjadi kontributor majalah Playboy Indonesia. Selain itu, jejak digital Iman yang pernah dituliskan cuitan soal TVRI dan juga bokep juga kembali diungkit oleh publik di sosial media. Berikut ini adalah isi lengkap keterangan Iman Brotoseno menanggapi tudingan negatif mengenai dirinya. Iman Brotoseno, Direktur Utama LPP TVRI. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan karunia-Nya sehingga saya dilantik sebagai Direktur Utama LPP TVRI PAW 2020-2022. Latar belakang saya adalah seorang pekerja seni, sutradara film, penulis, fotografer yang mungkin mempunyai cara pandang bersikap yang bisa dianggap berbeda bagi sebagian orang. Banyak tulisan-tulisan saya di blog pribadi atau majalah yang bisa menunjukkan siapa saya. Mulai dari topik kebangsaan, sejarah, alam, fotografi, masalah aktual atau current issue, politik, budaya juga agama Islam. Dalam tahun 2006-2008, saya sering menjadi kontributor foto dan artikel tentang penyelaman di berbagai majalah. Termasuk salah satunya pernah dimuat hanya satu kali di majalah Playboy Indonesia, edisi September 2006 dengan judul Menyelam di Pulau Banda. Tulisan ini fokus mengulas wisata bahari dan sama sekali tidak ada unsur yang lainnya. Majalah tersebut sangat berbeda dengan versi di luar negeri. Banyak penulis juga mengisi majalah tersebut dan banyak tokoh nasional juga yang diwawancara di Playboy Indonesia. Tentunya hal ini tidak menghilangkan integritas penulis dan tokoh yang bersangkutan karena substansinya tidak terkait dengan pornografi. Bahkan sikap Dewan Pers ketika itu menilai terhadap putusan MA yang memvonis Erwin Arnada sebagai pemret majalah Playboy Indonesia pada tahun 2010. Dewan Pers secara tegas menolak menyebutkan majalah Playboy Indonesia melanggar pasal itu. Bahkan Dewan Pers menilai putusan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi pers. Sesudah pelantikan menjadi Direktur Utama TVRI, saya menyatakan, dalam era digital sekarang, kita semua punya rekam jejak digital dan peristiwa masa lalu. Sejak awal, saya tidak pernah berbohong kepada publik, di mana semua bisa dilihat dalam jejak digital dan tidak ada kasus pelanggaran hukum di masa lalu. Saat itu netizen masih belum terpolarisasi dan belum terjadi perpecahan kubu aspirasi politik maupun ideologi seperti sekarang. Dalam percakapan itu yang juga melibatkan beberapa orang seperti pekerja seni termasuk saya, dapat saja menggunakan bahasa gurauan yang oleh pihak lain dapat dianggap sebagai hal yang serius. Setiap orang memiliki rekam jejak masa lalu, termasuk bagaimana percakapan di media sosial. Apapun itu, setiap orang tentu memiliki masa lalu termasuk kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja. Saat 14 tahun lalu, saya sebagai pekerja seni tidak menyangka bahwa saya akan menduduki jabatan publik di TVRI. Saya bertanggung jawab atas apa yang sudah saya tulis di media sosial dan sikap saya sebagai warga negara. Bahwa di belakang hari ada yang mengungkap beberapa tulisan di jaring sosial. Setelah saya, atas kehendak Allah menjadi Direktur Utama LPP TVRI, terlepas dari adanya tujuan tertentu, niatan sengaja membelokkan opini dan melakukan pembunuhan karakter, tentu fakta ini harus saya hadapi. Bagi saya sangat penting untuk menguatkan komitmen untuk memperbaiki hal-hal yang buruk di masa lalu. Saya berdoa dan memohon ridha Allah untuk senantiasa mampu mengemban beban amanah melalui jabatan Direktur Utama TVRI. Apa yang diungkap di masyarakat tentu merupakan kritik dan masukan bagi saya, agar semakin lebih baik ketika menyandang amanah bekerja di TVRI. Saya akan fokus bekerja sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Saya juga sudah mulai berusaha menyelesaikan urusan internal yang sangat strategis, ialah menyelesaikan urusan tunjangan kinerja karyawan khususnya mengenai rapel tunkin, yang merupakan hak-hak karyawan.
Sejalan dengan itu, saya bersama kolega anggota direksi juga memulai penyelesaian pengisian jabatan struktural yang masih kosong guna memperlancar urusan penyelenggaraan TVRI. Ini menjadi prioritas saya agar sebagai media lembaga penyiaran publik, TVRI dapat segera meningkatkan karyanya agar semakin maju berkarya, semakin bermanfaat untuk publik, bangsa, dan NKRI, serta membawa kemajuan manajemen dan kesejahteraan pegawai. Saya berpedoman bahwa jauh lebih penting untuk bekerja dan mewujudkan janji saya dalam membawa TVRI menjadi lebih baik dan maju ke depannya.